Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Oktaviani dengan NPM 231304170 akan mempresentasikan penelitian kualitatif saya yang berjudul Motivasi dan Perkembangan Karakter Seo Ji-woo dalam webtoon Illicit karya Son Ji-ho serta implikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi digital pada abad 21 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia sastra. Bentuk penyebaran dan konsumsi karya sastra mengalami perubahan yang sangat cepat seiring dengan kemajuan media digital. Salah satu produk yang muncul dan berkembang dalam konteks digital dalam produk sastra ialah webtoon. Webtoon merupakan bentuk komik digital yang disajikan secara daring dengan tampilan vertikal yang memudahkan pembaca mengakses melalui perangkat elektronik. Nah, salah satu webtoon yang menarik untuk dikaji ialah webtoon Illicit karya Son Ji-ho yang menarik dikaji dari segi psikologis dan juga moral. Proses perkembangan karakter Ji-woo yang ditampilkan secara konsisten dan mendalam memperlihatkan adanya dinamika psikologis yang dapat dianalisis menggunakan teori psikologi sastra. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa webtoon tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan tetapi juga mengandung unsur psikologis yang relevan untuk dikaji secara akademik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang saya usut dalam penelitian ini, yang pertama ada bagaimanakah bentuk kebutuhan manusia dalam webtoon Illicit. Yang kedua ada apa sajakah tahapan pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri pada tokoh Seo Ji-woo. Yang ketiga, bagaimanakah relevansi nilai-nilai psikologis yang dimuat dalam webtoon Illicit terhadap pembelajaran sastra di SMA. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk kebutuhan manusia menurut teori Abraham Maslow yang tercermin dalam perkembangan tokoh Seo Ji-woo dalam webtoon Illicit. Yang kedua, menganalisis tahapan pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri pada tokoh Seo Ji-woo. Yang ketiga, mengidentifikasi relevansi nilai-nilai psikologis yang terkandung dalam webtoon Illicit dengan pembelajaran sastra di SMA. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, karya sastra. Karya sastra merupakan hasil ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk bahasa estetik untuk mengungkapkan pengalaman, perasaan, dan pandangan hidup. Menurut Nurgiantoro tahun 2019, karya sastra adalah hasil imajinasi pengarang yang menggambarkan kehidupan manusia dalam berbagai dimensi mulai dari sosial, psikologis, hingga budaya. Nah, sastra tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga menafsirkan serta memberi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di era digital saat ini, karya sastra mengalami perluasan menjadi sastra digital seperti webtoon, e-novel, dan berbagai aplikasi lain. Nah, fenomena ini memperlihatkan bahwa sastra bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta media. Yang kedua ada webtoon. Webtoon merupakan bentuk sastra digital yang lahir dari perkembangan teknologi informasi dan budaya populer Korea Selatan. Di Korea Selatan menyebut istilah ini dengan istilah Naver, kemudian diadaptasi dalam bentuk Indonesia menjadi aplikasi webtoon. Nah, webtoon ini berasal dari gabungan kata web dan juga kartun yang berarti komik yang diterbitkan secara daring. Dalam konteks sastra, webtoon dapat dikategorikan sebagai karya sastra digital naratif karena memiliki unsur-unsur fiksi seperti tema, alur, latar, tokoh, hingga konflik. Selanjutnya ada psikologi sastra. Menurut Enda Swara tahun 2020, psikologi sastra adalah cabang kajian sastra yang memanfaatkan teori-teori psikologi untuk memahami aspek kejiwaan yang tercermin melalui tokoh, pengarang, dan pembaca. Setiap karya sastra dianggap sebagai cerminan kehidupan batin manusia yang dapat dikaji secara ilmiah melalui analisis kepribadian dan konflik psikologis yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya, yang keempat ada teori Abraham Maslow. Nah, Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang tersusun hierarkis, yakni yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau psychological needs seperti makan, tidur, dan juga kesehatan. Ada juga kebutuhan rasa aman atau safety needs seperti stabilitas, perlindungan, dan ketertiban. Ada juga kebutuhan kasih sayang atau love and belongingness needs, yaitu kebutuhan akan hubungan sosial dan penerimaan. Ada juga kebutuhan penghargaan atau esteem needs berupa rasa percaya diri dan pengakuan, atau juga
kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs, yaitu pencapaian potensi diri secara penuh dan pencarian makna hidup. Nah, teori inilah yang peneliti gunakan untuk menganalisis nilai-nilai psikologi yang terkandung dalam webtoon Erased, khususnya pada tokoh Seo Ji-woo. Selanjutnya untuk metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya agar peneliti dapat mengkaji secara lebih mendalam webtoon Erased dan juga perkembangan tokoh Seo Ji-woo tentunya. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, analisis teks dan visual, serta studi literatur. Untuk studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti melakukan screenshot gambar yang kemudian nanti akan dianalisis mulai dari teksnya dan juga visual tokoh di dalam gambar tersebut, terutama di dalam webtoon Erased. Nah, selanjutnya ada studi literatur, yakni dengan menggunakan berbagai sumber-sumber data penelitian lain sebagai pedoman untuk acuan teoretis. Selanjutnya ada sumber data primer. Dalam penelitian ini tentu adalah webtoon Erased karya Song Joon-ho yang dapat diakses melalui platform resmi lain webtoon. Kemudian untuk sumber data sekunder, di sini peneliti menggunakan artikel dan berbagai jurnal ilmiah yang selaras dengan teori Abraham Maslow. Kemudian ada literatur, kemudian ada dokumentasi kurikulum untuk menyelaraskan nilai-nilai moral yang terkandung dalam penelitian ini dengan pembelajaran sastra yang ada di SMA. Selanjutnya ada data penelitian. Data penelitian yang digunakan peneliti tentunya sebagai acuan penelitian. Yang pertama ada dialog, narasi, dan juga visualisasi yang tentunya akan menggambarkan motivasi, emosi, serta tindakan Seo Ji-woo. Selanjutnya ada perubahan perilaku atau karakter Seo Ji-woo sepanjang alur cerita. Hal ini didokumentasikan melalui screenshot dan juga ada analisis teks dan visual tentunya. Kemudian yang ketiga, analisis nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sastra bahasa Indonesia. Cukup untuk presentasi penelitian kualitatif saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.